Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, chapter 163 Beidou Demon King. Kedua telapak tangan itu bertemu, dan kekuatan spiritual serta kekuatan elemen beredar di seluruh tubuh mereka. Mereka berdua merasa dirugikan. Faktanya, jika mereka bisa memilih, mereka lebih suka menghadapi pria kuat seperti Tian Mo Si Guang daripada menghadapi keberadaan seperti Tian Mo Haoyu. Ini benar-benar menjijikkan. Hukum pembusukan memiliki terlalu banyak pengaruh pada mereka. Jika mereka berada di level Dewa Bintang, mungkin pertempuran akan lebih mudah diselesaikan. Akan tetapi, nyatanya mereka tidak sama sekali ada di level itu. Mereka memahami bahwa cara terbaik untuk menghadapi klan Suemo seperti Tian Mo Haoyu adalah dengan melakukan serangan mendadak dalam sekejap, seperti metode pertempuran pada Brigade Sanlei, kemudian membegal lawan dalam satu gerakan tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang kembali. Jangan beri dia waktu untuk sepenuhnya menunjukkan hukum itu. Hanya dengan cara ini pengaruh pada diri sendiri dapat dikurangi sebanyak mungkin. Apalagi, bagaimana jika ras Suemo menghadapi pasukan biasa? Itu akan lebih menakutkan. Hanya perlu beberapa saat bagi pasukan untuk binasa di hadapannya. Keduanya tidak berkomunikasi, dan saat ini mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan mereka. Lapangan latihan Legiun Guntur 5. Tian Mo dan sama sekali tidak terburu-buru, bahkan ia menampilkan senyum tipis di wajahnya. Lengan patah Tian Mo Haoyu perlahan tumbuh, tetapi wajahnya menjadi sedikit pucat. Ketika Fa Hua dan Lan Ge melawannya, mereka juga tidak menggunakan fase Wushuang. Jelas mereka bisa menang lebih cepat jika mereka menggunakan fase Wushuang, tetapi mereka tidak melakukannya. Mengapa? Tian Mo dan tahu di dalam hatinya bahwa konsumsi fase Wushuang ini lebih banyak, dan mereka ingin mempertahankan kemampuan terkuat ini dalam pertempuran terakhir. Sayang sekali mereka tidak tahu keberadaan seperti apa yang akan mereka hadapi di pertempuran terakhir. Tian Mo dan melambaikan satu tangannya, lalu cahaya ungu hitam menyelimutinya, menutupi kedelapan iblis surgawi, sehingga sisi manusia tidak dapat melihat penampilan mereka. Dia perlahan-lahan mendatangi pemuda yang menutup matanya, ia membungkuk sedikit dengan hormat dan berkata, "Yang mulia, silakan." Pemuda itu tingginya sekitar 1,9 meter, tampan tanpa tanduk atau rambut di kepalanya. Dengan kulit cerah dan kepala botak berkilau, ada garis ajaib lavender yang memanjang hingga ke sudut matanya. Dia menutup matanya sepanjang waktu, dan bahkan melipat kedua tangannya di depan dadanya. Jika bukan karena dia datang dengan semua iblis, itu bahkan akan memberi orang perasaan bahwa dia adalah sebuah patung. Pria muda itu hanya menanggapi dengan diam, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tian Mo dan menegakkan pinggangnya lagi, kemudian senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Yang datang kali ini sebenarnya bukan 8 iblis surgawi, tapi 7 iblis surgawi. Sebab, di antara mereka, ada satu yang tidak termasuk dalam peringkat iblis surgawi. Dia termasuk level lain, level yang berada di atas iblis surgawi dan memiliki status yang lebih dihormati di domain iblis. Raja Iblis. Di domain iblis, Raja Iblis berlanjut melalui warisan, tetapi itu bukanlah warisan melalui kelahiran. Sebelum kematian setiap generasi Raja Iblis, mereka akan memilih salah satu ahli waris mereka sendiri di antara banyak klan iblis, yang mereka sebut benih jiwa anak iblis. Setelah kematian Raja Iblis, bocah berjiwa iblis semacam ini secara alami akan mewarisi berbagai ingatannya, lalu bereinkarnasi dan terbangun kembali. Yang di depannya adalah salah satu Raja Iblis era ini. Meskipun dia hanya setingkat Dewa Bintang, semua Raja Iblis memiliki warisan dari generasi sebelumnya. Itu adalah pemimpin besar yang memainkan peran penting di domain iblis. Pemimpin secara nama kali ini adalah Tian Mo dan Tian Mo Hao. Namun nyatanya, yang lebih penting dan fungsi dari 7 iblis surgawi ini adalah untuk melindungi Tuan Raja Iblis, sehingga dia dapat berkultivasi dalam proses ini, lalu dapat kembali dan berevolusi ke level aslinya lebih cepat. Di level Raja Iblis, tidak ada nama, jadi mereka memanggilnya Raja Iblis. Pemuda ini adalah Raja Iblis Beidou, salah satu dari 12 Raja Iblis dari domain iblis era ini. Di pertarungan terakhir, dia akan menghadapi Fa Hua dan Lan Ge yang masih terdampak hukum pembusukan sebelumnya. Fa Hua dan Lan Ge tidak tahu keberadaan kuat seperti apa yang akan mereka hadapi.
Di permukaan, Tianmo dan dipaksa oleh situasi untuk melakukan taruhan, tetapi pada kenyataannya, dia memiliki kepercayaan penuh pada taruhan ini. Dengan keberadaan Raja Iblis Beidou, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memonopoli Wu Shuangzu. Pada tingkat keberadaan artefak ini, setidaknya tingkat Raja Iblis telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya. 30 menit kedengarannya lambat, tapi sebenarnya sangat singkat. Ketika Fahua dan Lan Ge kembali ke lapangan melalui teleportasi, keduanya memasang ekspresi jelek. Wajah Lan Ge pucat, begitu pula Fahua. Untungnya, perut mereka tidak lagi membengkak, tetapi aura mereka tampaknya telah banyak melemah, dan mereka jelas tidak dalam kondisi terbaiknya. Pada saat ini, Raja Iblis Beidou perlahan keluar dari formasi. Dia berjalan alih-alih terbang, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, di bawah pengawasan manusia, mereka tampaknya bisa merasakan perubahan di sekitarnya. Raja Iblis Beidou sendiri tidak memiliki aura yang terlalu kuat, dan bahkan memberi orang perasaan murni, damai, dan lembut, setidaknya itulah yang mereka rasakan. Ekspresi Fahua dan Lan Ge sangat serius. Mereka berpegangan tangan erat dan memanfaatkan waktu untuk mengedarkan kekuatan spiritual juga kekuatan elemen. Penyakit yang ditimbulkan oleh hukum pembusukan tidak dapat disembuhkan sekaligus, hanya dapat dihilangkan secara bertahap melalui kekebalannya sendiri, yang mana jelas membutuhkan waktu, tetapi medan perang tidak akan memberi mereka waktu seperti itu. Namaku Beidou. Raja Iblis Beidou menutup matanya sepanjang waktu dan tidak membukanya. Hanya ada pola keterampilan jiwa lavender di kepalanya yang memancarkan cahaya lembut. Beidou kalau di bahasa Indonesia artinya biduk. Biduk di sini mengacu kepada konstelasi bintang, yang biasanya dikenal rasi Beidou atau rasi Ursa Mayor. Fahua dan Lan Ge saling memandang, siap untuk setiap saat. Raja Iblis Beidou pindah, dan dia tidak merasa puas diri karena statusnya. Sama seperti dia tidak keberatan dengan konsumsi Fahua dan Lan Ge oleh Tianmo Haoyu sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, yang sepertinya tidak berbeda dari langkah sebelumnya, tetapi ruang di sekitarnya menjadi seperti ditekan, dan hanya dengan satu langkah, dia sudah sampai di depan Fahua dan Lan Ge. Tanpa energi mewah atau kuat, ia hanya meninju Fahua dengan satu pukulan. Fahua tiba-tiba merasa tidak sadarkan diri. Pukulan lawan sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi dalam sekejap, dia sepertinya telah kembali ke masa lalu. Itu adalah dunia bersalju dan dingin. Dia menggigil kedinginan dalam bedong kecilnya, wajah kecilnya sudah agak ungu, dan bahkan tangisannya mulai melemah. 3. Pada saat ini, sesosok datang perlahan dari kejauhan. Saat itu, Fayun masih sangat muda. Dia memandangi anak di bawah salju itu dengan sedikit terkejut. Ia kemudian mengangkatnya dan membungkus tubuhnya dengan mantelnya. Dengan lembut, Fayun menyentuh pipinya. Gambaran berubah lagi. Itu pertama kali saat dia melihat Guru Deng dari Rumah Harapan, pertama kali dia melihat anak-anak malang yang terlantar itu. Saat itu, dia tiba-tiba merasa beruntung, karena meskipun dia juga ditinggalkan, setidaknya dia dalam keadaan tanpa cacat dan bebas penyakit. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk membantu anak-anak ini dengan baik dan memberi mereka kehidupan baru sebanyak yang dia bisa. Gambaran itu akhirnya sampai pada saat dia berada di pulau tanpa nama. Dia melihat Lan Ge untuk pertama kalinya, yang kemudian keduanya berjuang untuk Wu Shuangzu. Pada akhirnya, Shen Lian memimpin orang ke tepi laut untuk mencari Wu Shuangzu di tubuh mereka. Gambar berubah lagi dan lagi, itu terjadi terus-menerus. Pengalaman tahun-tahun ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Semua ini sepertinya sudah lama terjadi, dan sepertinya itu hanya perubahan secara instan. Akan tetapi, semua perubahan ini terjadi dalam sekejap dan hilang dalam sekejap. Dia bahkan samar-samar melihat dirinya di kehidupan sebelumnya. 1. Bangun. Teriakan nyaring tiba-tiba muncul di lubuk pikirannya. Fahua menggigil dengan spontan, lalu dia bangun. Namun pada saat ini, sesosok telah menghalangi di depannya. Menyatukan tangannya, dia memblokir pukulan itu dengan tiba-tiba. Seluruh tubuh Lan Ge tampak sedikit terdistorsi. Setelah terkena pukulan itu, punggungnya sudah mengenai dada Fahua. Tubuh keduanya terhubung, membuat kekuatan elemen dan kekuatan spiritual menyatu. Namun, dalam persepsinya, pukulan itu sepertinya tidak mampu melawan dengan seluruh kekuatan dunia. Boom! Kedua tubuh itu terbang terbalik pada saat yang sama, dan pada posisi semula, hanya ada bola cahaya lavender yang perlahan menghilang di sana. Darah disemprotkan pada saat yang sama, darah Fahua menyembur leher Lan Ge, dan mereka berdua merasa seperti terbakar.
Yang lebih menakutkan adalah banyak ilusi terus muncul di benaknya. Begitu kuat, bagaimana mungkin? Dewa bintang yang sama, tetapi mengapa pukulannya begitu kuat? Ini adalah keterampilan tempur yang menggabungkan semangat dan kekuatan dengan sempurna. Gunakan 200% dari kekuatan kalian sendiri. Kalian harus berhati-hati, iblis ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tingkat keterampilan tempur ini benar-benar luar biasa dan tidak mudah untuk dipahami. Ini kemungkinan besar adalah klan iblis dengan warisan dan bukan hanya generasi penerus warisan. Suara dingin Ratu Ruby terdengar di benak mereka. Apa gunanya kau melindungiku? Bukankah aku harus menanggung setengahnya? Fa Hua berkata dengan marah di dalam hatinya. Mengapa kau tiba-tiba berbicara begitu banyak omong kosong? Lan Ge hanya berkata dengan nada menghina. Keduanya melompat, dan Raja Iblis Beidou telah tiba di depan mereka. Tangan kanan Raja Iblis mencengkeram udara, dan cahaya lavender muncul lagi, lalu ilusi yang muncul di benak mereka sebelumnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mata Lan Ge berbinar, warnanya merah menyala, dan dalam kegelapan, dia diam-diam merasakan semua elemen api di dunia. Hukum pamungkas guntur adalah kehancuran, jadi apa hukum pamungkas api? Membakar. Tidak, bukan hanya membakar, tapi kehangatan. Perasaan hangat muncul di dada Fa Hua dan Lan Ge pada saat bersamaan. Ketika Fa Hua merasakan kehangatan, dia hanya merasa bahwa semua ilusi sebelumnya menjadi jelas. Namun, apakah Fa Yun menyelamatkannya, atau dia pergi untuk membantu anak-anak rumah harapan, atau dia dan Lan Ge berubah dari saling bertentangan di awal menjadi Lan Ge yang memblokir pukulan Raja Iblis Beidou untuknya, semuanya itu membawa kehangatan dari hati. Hati yang hangat membuatnya lebih kuat dan lebih berani. Semua ilusi tadi, saat ini tidak lagi menjadi beban untuk mengganggu mereka, melainkan menjadi bantuan dan sumber keberanian mereka. Pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge merasa bahwa mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bentuk formasi berubah, Fa Hua berdiri di depan Lan Ge, dan Lan Ge menekan tangannya ke punggung Fa Hua. Fa Hua memukul dengan pukulan sederhana dan bersahaja, lalu halaman ikon dewa menyala di belakangnya. Kekuatan spiritual yang murni menyembur keluar dengan ketegasan yang tak tergoyahkan, ditambah ada latar belakang yang hangat. Saat ini, emosi khusus juga muncul di hatinya, yang disebut cinta. Novel Land of Miracles, Chapter 164 for you, all love the whole. Untukmu aku akan mencintai seluruh dunia. Perasaan seperti itu, emosi seperti itu, terkandung dalam pukulan ini. 1. Bang! Fa Hua dan Lan Ge meluncur mundur puluhan meter sebelum mereka stabil kembali. Raja Iblis Beidou perlahan mendarat di tempat dengan sedikit keterkejutan di wajahnya yang semula tenang. Menarik, dia mengucapkan satu kata ini dengan ringan. Bah. Lan Ge dengan kesal memarahi Fa Hua di dalam hatinya, kau mencintai untuk siapa? Untuk siapa? 1. Bah. Fa Hua baru saja juga mengucapkan 3 kata ini. Namun, pukulan barusan memberi mereka perasaan khusus yang tak terlihat. Mereka tampaknya telah menyentuh kekuatan dunia lain, kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Apa yang digunakan Raja Iblis Beidou adalah kombinasi lengkap antara emosi dan energi. Apa itu emosi adalah manifestasi dari jiwa, dan esensinya masih dalam tataran spiritual. Untuk pemilik sumber kekuatan di tingkat Raja Iblis Beidou, itu adalah kombinasi kesadaran abadi dengan apa yang telah dia pelajari. Pukulannya barusan disebut tinju 6 arah. Perubahan yang terkandung di dalamnya seringkali bisa membuat lawan menghilang dalam ingatan reinkarnasi kehidupan sebelumnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Lan Ge dapat menggunakan hukum elemen kedua, dan itu adalah hukum yang mendekati aslinya. Keyakinan Tianmo dan pada Raja Iblis Beidou secara alami tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang melawan Raja Iblis Beidou. Sebagai iblis, mereka paling tahu betapa menakutkannya Raja Iblis besar dengan restu warisan. Akan tetapi, dengan cara yang sama, pada saat itu Ratu Ruby memutuskan untuk membiarkan Fa Hua dan Lan Ge melanjutkan taruhan, jadi bagaimana mungkin dia tidak yakin sama sekali. Hubungannya dengan kedua orang ini sudah terlalu dekat, dan dia tidak akan membiarkan mereka mengalami kecelakaan. Dalam hal ini, Ratu Ruby tetap memutuskan untuk membiarkan Fa Hua dan Lan Ge melakukan upaya ini, yang berarti dia juga yakin terhadap mereka. Apa sebenarnya sumber kepercayaan Ratu Ruby? Sebagai pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan,
dia sebenarnya hidup lebih lama dari Tianmo dan Tianmo Hao, ditambah dia adalah kepala klan yang benar-benar bertahan selama ribuan tahun. Walaupun, pada akhirnya itu juga mengalami bencana. Oleh karena itu, dia jelas memiliki kekuatan pengamatan untuk melihat segalanya. Saat itu, dia telah memimpin klan semut penelan untuk memperebutkan kendali medan laut hijau kehidupan dengan klan Suhai. Justru karena pertarungan itulah dia kalah, sehingga dia hanya bisa memimpin klannya untuk bertahan hidup di dunia bawah tanah. Meski begitu, dia tidak berdamai dan mencoba segala cara, bahkan dengan mengorbankan sejumlah besar klan untuk menyempurnakan dirinya sendiri, sehingga bisa menerobos tingkat Dewa Surgawi Agung. Begitu dia diizinkan menjadi Dewa Surgawi Agung, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengendalikan medan laut hijau kehidupan. Saat itu, klan Suhai hanya bisa membiarkannya mendapatkan apapun yang dia inginkan. Meskipun Tianmo dan Tianmo Hao adalah yang terkuat di tingkat Dewa Bulan di antara 24 iblis surgawi, nyatanya status mereka tidak terlalu tinggi di domain iblis. Bisa dikatakan bahwa mereka jauh dari mampu memahami inti dari domain iblis. Akan tetapi, Ratu Ruby berbeda. Pemahamannya tentang medan jelas merupakan yang terdalam di antara semua orang yang hadir. Oleh karena itu, dia mampu mengamati dengan jelas barusan. Ini adalah domain biru, dunia milik elemen. Medan elemen domain biru telah dimobilisasi, tidak peduli apakah manusia di domain biru dapat mengendalikannya atau tidak, setidaknya medan tersebut telah diaktifkan. Juga barusan, Fa Hua dan Lan Ge melakukan upaya yang berani untuk menghubungkan kembali medan, membuat medan iblis surgawi tidak mungkin dibagi dan ditekan. Manfaat terbesar yang mereka dapatkan adalah diakui oleh medan elemen. Saat ini, Fa Hua menjadi asisten Lan Ge, dan Lan Ge adalah orang yang benar-benar dikenali oleh medan elemen. Sebagai sumber energi suatu wilayah, medan tersebut cenderung mengenali orang yang berbeda, dan mungkin ada lebih dari satu. Akan tetapi, di kota Guntur, di mana elemen Guntur adalah intinya, hanya ada satu yang bisa dikenali oleh medan elemen. Dia adalah Lan Ge. Lan Ge telah menjadi pusat sebenarnya dari elemen Guntur di sini, yang merupakan kekuatan medan elemen dari seluruh benua. Meski prosesnya barusan singkat, nyatanya dalam proses itu, medan elemen yang tak terlihat telah mengajarkan banyak hal pada Lan Ge. Hal itu sama seperti saat Ratu Ruby bersaing dengan klan Suhai untuk memperebutkan medan laut hijau kehidupan, meskipun pada akhirnya dia kalah. Namun sampai batas tertentu, dia juga telah diakui oleh medan laut hijau kehidupan. Ada banyak sesepuh dari klan Suhai, tapi dia adalah satu-satunya ahli teratas sebenarnya dari klan semut penelan. Pemahaman itulah yang memungkinkannya menemukan pintu menuju Dewa Surgawi Agung. Apa tingkat kultivasi Lan Ge sekarang? Ini hanya tingkat ke-9. Manusia tingkat ke-9 belum memasuki tingkat dewa tetapi telah dikenali oleh medan elemen. Apa artinya ini? Artinya, baik pemahamannya maupun peningkatannya di masa depan akan dipercepat. Lebih penting lagi, sebelum medan elemen di depannya menghilang, dia adalah pusat dan bahkan pengontrol medan elemen di sini. Oleh karena itu, tidak peduli hukum elemen mana yang ingin dia gunakan lagi, itu akan menjadi terlalu banyak dan terlalu mudah. Jika melewatkan hari ini, akan sulit untuk mencapai situasi seperti ini lagi, dan setidaknya hari ini mereka bisa melakukannya. Ini adalah dasar dari keputusan Ratu Ruby. Jika tidak, dengan basis kultivasi asli Lan Ge, bagaimana dia bisa langsung menyadari salah satu hukum pamungkas milik elemen api, yaitu kehangatan. Mengenai hal ini, Ratu Ruby tidak mengingatkan Fa Hua dan Lan Ge bahwa pemahaman mereka sendiri jauh lebih penting daripada pengingat. Selain itu, Ratu Ruby tahu lebih banyak tentang Wu Shuangzu daripada mereka. Dia tahu betul seberapa kuat bintang kembar itu berada di bawah pengaruh Wu Shuangzu. Selama mereka tidak langsung dibegal oleh lawan mereka, mereka akan memiliki peluang bagus dalam pertempuran ini di bawah peningkatan medan elemen yang tak terlihat. Senyum tipis muncul di wajah Ratu Ruby, yang mana itu benar-benar kejadian yang langka. Gadis kecil, siapa namamu? Apa hubungan antara kamu dan anakku? Kamu sangat cantik. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Ratu Ruby. Ratu Ruby menoleh dan melihat senyum lembut dan ekspresi ingin tahu dari Xiang Yun. Ratu Ruby sangat cantik bahkan ketika dia menjadi gadis kecil. Untuk pertama kalinya, Xiang Yun merasa ada wanita yang lebih cantik dari dirinya, meski dia masih seorang gadis kecil. Namaku Ruby, Ratu Ruby menjawab dengan terus terang. Xiang Yun menghela napas, sayangnya, ini terlalu kecil. Ratu Ruby tertegun sejenak, apa salahnya menjadi kecil? Xiang Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu lebih tua,
Aku pasti akan mencoba mencari cara untuk menjadikanmu menantuku, bahkan jika itu harus menculikmu. 1. Ratu Ruby mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan Lan Ge, yang bekerja sama dengan Fa Hua dan berkonsentrasi untuk melawan musuh, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya karena suatu alasan. Aku bibimu, Xiang Yun, juga ibu Lan Ge. Kembalilah ke rumahku dan aku akan mentraktirmu sesuatu yang enak, kata Xiang Yun sambil tersenyum. Xiang Yun, bibi. Sudut mulut Ratu Ruby berkedut, dia benar-benar ingin meledak, tetapi dia tidak tahu mengapa, melihat senyum lembut Xiang Yun membuatnya tidak bisa untuk bertindak kasar. Dia telah hidup selama ribuan tahun, dan orang tua serta penatuannya semuanya meninggal dalam bencana itu. Sekalipun tidak ada keturunan, di dunia semut penelan, hidup hanya berputar pada yang lemah memakan yang kuat, terus kultivasi dan menjadi lebih kuat, berkuasa lalu mengendalikan, jadi tidak pernah ada kehangatan seperti itu. Perasaan yang dimunculkan Fa Hua dan Lan Ge di hati mereka sebelumnya, aku rela mencintai seluruh dunia untukmu, ternyata juga menulari dia. Pada saat ini, dia merasakan napas hangat dari Xiang Yun lagi. Kepalan tangan Ratu Ruby perlahan-lahan mengendur. Meskipun dia masih sedikit memberi ekspresi dingin, dia tidak menolak kehangatan ini sama sekali. Xiang Yun tidak tahu makhluk seperti apa yang dia ajak bicara. Meskipun Ratu Ruby tampak sangat kuat, di matanya, dia adalah gadis kecil yang lucu. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia bisa diculik oleh putranya dan Fa Hua. Penatua Agung memperhatikan mereka berkomunikasi dari belakang, dan sudut mulutnya berkedut. Dia tahu apa yang Fa Hua dan Lan Ge temui di Laut Hijau Kehidupan, dan dia juga tahu keberadaan Ratu Ruby. Meskipun orang di depannya terlihat sangat berbeda dari apa yang dijelaskan Lan Ge dan Fa Hua, tetapi apakah keberadaan tingkat Dewa Bulan seperti dia begitu mudah muncul? Boom, Fa Hua dan Lan Ge dikirim kembali. Akan tetapi, kehangatan yang sama tetap ada di hati mereka, mengubah semua serangan menjadi dorongan. Di bawah pengaruh pukulan ini, Beidou bahkan mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, dia mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana lawannya bisa mengubah pengaruh kesadaran spiritual tinju enam arahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Tinju enam arahnya ini bagaimana bisa rusak? Perlahan menarik napas dalam-dalam, Beidou mengangkat tangan kanannya. Di kepalanya telapak tangan di udara, seolah ia tengah menekan bola di bawah telapak tangannya, lalu mengangkat tangan kirinya, yang sedikit lebih rendah di sisi lain tubuhnya. Seluruh tubuhnya ia bungkukkan sedikit. Itu hanya gerakan sederhana, tapi membuatnya tampak terintegrasi sempurna dengan semua yang ada di sekitarnya. Dalam sekejap, Fa Hua dan Lan Ge dapat dengan jelas melihat keberadaan tubuhnya, tetapi mereka sepertinya tidak dapat merasakan bahwa dia benar-benar ada di dalam tubuhnya. Dunia ini seakan hilang. Langit dan manusia adalah satu. Pengingat Ratu Ruby muncul di hati mereka pada waktunya. Di saat berikutnya, di belakang Raja Iblis Beidou, titik-titik cahaya bintang mulai menyala. Ya, bahkan dalam kasus medan elemen masih ada di atas kepala, masih ada bintang yang bersinar. Ada total 8 bintang, 7 diantaranya berbentuk sendok, dan 1 bintang yang sangat terang tergantung di atas kepala Raja Iblis Beidou. Ini adalah bentuk iblis milik Raja Iblis Beidou. Atau tidak bisa lagi disebut bentuk iblis, itu harusnya menjadi bentuk Raja Iblis. Seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan. Cahaya ungu lembut menyebar, tetapi tubuhnya menjadi seputih batu giok, bahkan kepalanya pun berubah warna. Suara mendengung rendah terdengar darinya, Beidou, Giok Alam. Novel Land of Miracles, Chapter 165 Wushuang Golden Body. Boom, aura yang sangat menakutkan meletus darinya dalam sekejap. Pada saat itu juga, seluruh tubuhnya tampak sedikit membengkak. Cahaya putih yang kuat meledak dilapisi lingkaran cahaya keunguan dan 8 bintang di belakangnya mekar pada saat yang sama, lalu semuanya berkumpul menjadi seberkas cahaya besar yang turun dari langit, bergerak langsung menuju ke Fa Hua dan Lan Ge. Dewa Bulan. Fa Hua dan Lan Ge hanya punya waktu untuk mendengar dua kata ini di dalam hati mereka, dan pandangan mereka benar-benar terhalang oleh cahaya yang menakutkan itu. Dewa Bulan, ini serangan di level Dewa Bulan. Itu telah melampaui keberadaan tingkat Dewa Bintang. Menggunakan level Dewa Bintang untuk menampilkan basis kultivasi Dewa Bulan, sebenarnya kekuatan macam apa ini? Saat ini, apa yang Fa Hua dan Lan Ge hadapi sangat menarik. Ketika 8 bintang bersinar terang, ada banyak pemikiran yang muncul dalam benak mereka pada saat yang bersamaan. Kembali ke ruang Wushuang Su, atau gunakan pembalikan cermin. Namun, dalam kegelapan,
Sepertinya ada suara di hati mereka yang mengatakan bahwa ini tidak berguna. Di depan seberkas cahaya besar yang menakutkan ini, sepertinya semuanya telah menjadi ilusi. Menghadapi seberkas cahaya yang tak terhindarkan jatuh dari langit, Fahua dan Lan Ge berdiri berdampingan. Saat ini, tidak ada emosi di mata mereka, hanya ada kekosongan. Meskipun Raja Iblis Beidou tetap menutup matanya, tetapi semua yang terjadi di sini hari ini sebenarnya ada dalam pandangannya. Dia juga dapat melihat bahwa bagian terkuat dari Fahua dan Lan Ge sebenarnya adalah ketangguhan. Ketangguhan semacam ini diberkahi oleh Wu Shuangzu. Jika ingin mengatasi ketangguhan ini, maka dia harus membegal mereka dengan satu pukulan. Jangan biarkan mereka memiliki sedikit waktu untuk meningkat dan belajar. Jangan beri mereka ruang sedikit pun. Oleh karena itulah dia menggunakan bentuk iblisnya sendiri, lalu setelah tinju 6 arahnya dipatahkan, dia menggunakan serangan terkuatnya tanpa ragu-ragu. Weng! Sebuah lingkaran cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh Fahua dan Lan Ge. Itu tidak terlalu kuat, bahkan itu hanya mengelilingi tubuh mereka sejauh 1 kaki. Lingkaran cahaya keemasan yang lembut itu memberi orang-orang perasaan yang luar biasa, seolah-olah mereka tidak ada lagi di dunia ini. Cahaya di dahi mereka juga menjadi semakin terang. Itu adalah rune milik Wu Shuangzu. Hanya saja pada saat ini, rune yang semula hanya berbentuk manusia itu seakan telah berubah menjadi 2 orang berbentuk 3 dimensi, dan mereka berpelukan erat. Tubuh Fahua dan Lan Ge, yang dalam proses perubahan rune tadi, membuka tangan mereka tanpa bisa dikendalikan, terlebih mereka kini saling berpelukan dengan sangat erat. Ya, berpelukan. 2. Walaupun pada saat itu keduanya benar-benar merasa jijik, tetapi masalahnya adalah mereka tidak bisa mengendalikannya. Keduanya berteriak dalam hati hampir bersamaan, mutiara ini penipu. Cahaya keemasan berubah menjadi bola dan dengan kuat menjaga mereka, kemudian seberkas cahaya besar menelan mereka sepenuhnya di saat berikutnya. Xiao Ge, seru Xiang Yun, dan dengan tergesa ia hendak keluar, tetapi ia kemudian ditangkap oleh Ratu Ruby. Mereka baik-baik saja, jangan pergi. Baik-baik saja, Xiang Yun terkejut. Wajah kecil cantik Ratu Ruby menunjukkan ekspresi agak aneh, tetapi dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kerutan di dahi Raja Iblis Beidou tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan auranya juga mulai surut. Bahkan cahaya dari 8 bintang di belakangnya mulai meredup. Lagi pula, dia masih di tingkat ke-10. Meskipun dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya dan dapat menampilkan kekuatan tempur tingkat ke-11, itu tidak dapat bertahan lama. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lawannya ternyata sangat sulit untuk dimusnahkan. Cahaya putih berangsur-angsur memudar, dan tanah di bawahnya tidak sedikit pun rusak. Ini bukan karena kekuatan giok alam Beidou tidak kuat, tetapi karena Raja Iblis Beidou telah mencapai titik di mana kontrol energinya begitu luar biasa, sehingga tidak ada pemborosan. Saat cahaya putih menghilang, lingkaran cahaya emas di Fahua dan Lan Ge juga menghilang yang kemudian menampilkan sosok keduanya. Ekspresi keduanya bahkan sedikit linglung, karena bahkan mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Namun, yang mengejutkan mereka adalah barusan mereka tidak hanya menahan semua serangan. Terlebih lagi, di bawah pancaran cahaya keemasan yang aneh itu, penyakit mereka menghilang, dan semua konsumsi mereka telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya saat ini. Ini, Wu Shuangzu benar, tubuh emas Wu Shuang. Ketika hati kalian benar-benar terhubung, makna tertinggi dari Wu Shuangzu akan terungkap. Ini adalah Wu Shuangzu yang asli. Suara agung terdengar dari lubuk hati mereka. Tetapi kenapa ketika mereka mendengarkan suara ini, keduanya merasa sangat kuat tanpa alasan. Ayo, serang. Keduanya meraung satu sama lain hampir bersamaan. Lepaskan pada saat yang sama, lalu dorong satu sama lain. Lingkaran emas di tubuh mereka menghilang, tetapi pada saat ini, mereka telah kembali ke diri mereka yang sempurna. Pada saat itu juga, Raja Iblis Beidou perlahan membuka matanya. 10 tahun berlatih Chang Feng, awalnya aku ingin menggunakannya lebih lama, tetapi aku tidak pernah menyangka itu akan berakhir karena manusia. Kalian patut bangga, Raja Iblis Beidou berkata dengan enteng. Chang Feng itu nama dari jurus yang Raja Iblis keluarkan saat memunculkan bentuk iblisnya. Matanya semu lavender, seperti warna pola keterampilan jiwa di kepalanya. Di saat dia membuka matanya, pola keterampilan jiwa yang awalnya hanya sebagian kecil dari kepala botak itu meledak dengan cepat, menutupi seluruh kepala dan lehernya dalam sekejap.
Bukan puncak tingkat ke-10 pun masih merupakan bagian dari tingkat ke-10, rasa bahaya yang didatangkan tidak heran menjadi sangat menakutkan. Membatalkan keadaan Chang Feng secara alami bukan untuk Fa Hua dan Lan Ge, tetapi untuk Wu Shuangzu. Kau pergilah, kata Fa Hua sambil menoleh ke Lan Ge. Setelah dia selesai berbicara, dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi aun putih yang langsung menyatu dengan Lan Ge. Fase Wu Shuang Lan Ge. Jubah putih, pakaian putih, lingkaran cahaya emas samar, dan 9 halaman suci keemasan berputar-putar di sekujur tubuhnya. Lan Ge tiba-tiba merasakan perasaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayolah, kepala botak berpola panjang. Seharusnya kau bangga. Lan Ge menatap pihak lain dengan mata arogan. Raja Iblis Beidou mendengus dingin, dan perlahan mengempaskan tangan kanannya ke arah Lan Ge. Seketika itu udara berputar, dan energi lavender mengerumuni seperti air pasang, berubah menjadi berbagai bentuk monster di udara, lalu mengalir dengan liar. Pada saat yang sama, Beidou yang belakangnya tadi meredup, kini bersinar lagi, terutama yang di atas kepalanya bersinar cahaya lavender. Apa yang baik Fa Hua maupun Lan Ge tidak tahu adalah bahwa Raja Iblis Beidou hanya beberapa tahun lagi untuk menerobos ke tingkat Dewa Bulan. Begitu dia menerobos ke Dewa Bulan, dia bisa mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan aslinya dan kembali ke puncak Dewa Bulan dalam satu langkah. Adapun apakah dia bisa menerobos ke ranah Dewa Surgawi Agung di masa depan, itu tergantung pada keberuntungan dan waktu. Jubah di punggung Lan Ge secara otomatis terangkat walau tanpa angin, dan perlahan terangkat ke belakang. Dia juga mengangkat tangan kanannya, dan dengan sengaja mempertahankan gerakan yang sama dengan Raja Iblis Beidou. Sebuah lingkaran cahaya berwarna biru menyebar dari tubuhnya yang sebagai pusatnya, dan di langit, warna biru di inti medan elemen tiba-tiba menjadi sedikit lebih gelap. Di area ini, terutama dalam lingkup lapangan pelatihan, semua elemen lainnya hilang sama sekali. Bahkan kekuatan keterampilan jiwa menakutkan yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Beidou sedikit meredup dan menyisakan satu elemen saja. Bola cahaya biru muda melayang keluar dari lingkaran cahaya biru. Setiap bola cahaya hanya seukuran kelengkeng, tetapi mereka justru mampu menemukan monster-monster ungu itu. Tidak ada raungan keras atau cahaya yang menyilaukan. Saat bola cahaya dan monster saling bersentuhan, monster itu menghilang dengan cara yang aneh. Ya, ini pemusnahan. Pemusnahan yang termasuk dalam hukum kehancuran. Apa yang Fa Hua dan Lan Ge pulihkan bukan hanya kondisi fisik mereka, tetapi seluruh tubuh mereka. Juga dengan proses penggabungan sebelumnya dengan medan elemen, sekarang di bawah gema medan, ditambah dengan peningkatan fase Wu Shuang, Lan Ge akhirnya bisa mengendalikan kekuatan Dewa Petir Penghancur. Guntur dan monster itu bertabrakan dan menghilang di udara. Setidaknya di permukaan, Lan Ge tidak dirugikan sedikit pun. Di langit, medan elemen perlahan berputar, mengancam semua iblis surgawi yang tak terlihat. Intinya, Lan Ge saat ini adalah inti dari keseluruhan medan. Ekspresi Tianmo dan Tianmo Hao akhirnya mulai berubah. Lawan tingkat ke-10 tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah medan elemen telah menjadi sumber pendukungnya. Dalam situasi ini, konsumsi Lan Ge sangat kecil, tetapi serangan yang dipicunya sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika Lan Ge fase Wu Shuang saat ini berada pada level Dewa Bulan, ditambah dengan restu dari medan elemen, tidak ada iblis yang dapat pergi. Beidou, Aurora, Raja Iblis Beidou maju selangkah lagi. Semua monster menghilang, semua cahaya membeku lagi, dan langit tiba-tiba berubah menjadi merah terang, dan dalam cahaya merah itu, ada tekstur khusus. Dewa Petir Penghancur yang dikeluarkan oleh Lan Ge tiba-tiba membeku di udara, tidak dapat terus terbang, dan bahkan tidak dapat meledak. Raja Iblis Beidou melangkah maju, dan dia sudah berada di depan Lan Ge. Tangannya bergerak seperti kupu-kupu mengepakkan sayapnya, lalu berubah menjadi ratusan telapak tangan dan menamparnya dari segala arah. Beidou juga merasakan betapa buruknya dia bertarung di medan elemen, dan jika dia terus menghabiskan energinya seperti ini, dia akan menjadi yang paling dirugikan. Lan Ge menyeringai. Halaman kedua dan ke-8 dari 9 halaman suci emas di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyala. Perisai padat muncul satu demi satu, melindungi tubuhnya dengan erat. Penciptaan, perisai kebijaksanaan. Lebih penting lagi, saat ini, semuanya telah ditingkatkan ke level penuh. Ya, tubuh emas Wu Shuang memulihkan hubungan antara Fa Hua dan kitab suci kebijaksanaan. Lingkaran cahaya keemasan menyebar, memenjarakan langit dan bumi. Pada saat ini, memenjarakan langit dan bumi yang dilepaskan oleh kitab suci kebijaksanaan hampir sepenuhnya menghentikan dunia di sisi ini.
Pedang ruby di tangan Lan Ge menutup bersama, berubah menjadi satu pegangan, dan perlahan terangkat. Raja Iblis Beidou mengerutkan kening. Akibat memenjarakan langit dan bumi, dia tidak bisa membebaskan diri bahkan untuk sementara waktu. Beidou, hancurkan. Boom, di antara 8 bintang di belakangnya, satu meledak. Energi menakutkan yang tak tertandingi langsung mengangkatnya ke puncak. Menyesuaikan tubuhnya, berkas cahaya besar berubah menjadi sinar berbentuk manusia, bergegas menuju Lan Ge pada jarak yang begitu dekat. Namun, sinar ungu tebal pecah di halaman suci ke-6. Sinar besar hampir seketika terbang ke arah tubuh Lan Ge. Ambil seranganku juga, penuh cinta.